Selamat datang di Mas AJ Channel ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi Android dengan mudah, di mana kita tidak perlu membuat codingnya, tetapi dalam tools tersebut sudah disediakan, blok kode ya, kita bisa membuatnya coding seperti bermain puzzle. Nah, apa itu tools yang bisa kita pakai dan tentunya sangat menarik sekali dan bisa kita belajar dalam pembuatan aplikasi Android. Namanya adalah Kodular. Apakah penasaran? Mari kita ke Kodular. Baik, kita yang pertama buka browser ya di Google aja, kita ketikkan aja Kodular. Nah, di sini alamat Kodular itu adalah www.kodular.io. Kita klik saja sini. Nah, ini adalah tampilan dari Kodularnya. Ada beberapa menu yang bisa kita jumpai ketika kita pertama kali mengakses web tersebut. Nah, di sini Kodular sendiri ada modul ya, modul di mana ketika kita buka kreator ini apa yang ada terjadi. Nah, di sini kita bisa membuat sebagai kreator. Oke. Kemudian ekstensi, oh ini nggak bisa ya, biasanya bisa, isinya adalah ekstensi-ekstensi yang bisa kita buka. Kemudian store, oh ini nggak bisa juga, entah baru dan untuk gimana. Kemudian kita coba pricing. Nah, sebetulnya di Kodular sendiri itu adalah web yang gratis ya, gratis, dan ada yang berbayar. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan yang fasilitas gratis, ada keterbatasan yang kita jumpai. Yang pertama adalah eh, ini kita coba di bawah ya. Pertama, kalau ada free dan premium. Kalau kita gratis, berarti kita hanya bisa membuat 10 project saja pada satu akun. Nah, kemudian kalau premium kita unlimited. Nah, kita bisa bebas membuat project sebanyak-banyaknya ketika akun kita premium. Kemudian ketika free itu kita hanya bisa mengunggah aset ya, aset itu maksimal ada 5 MB. Aset itu contohnya adalah sebuah icon, kemudian gambar, kemudian musik dan sebagainya. Kemudian ada lagi extension. Nah, extension itu adalah sebuah aplikasi tambahan ya, kayak plugin ya, plugin yang bisa kita download kemudian kita masukkan di project kita dan bisa kita manfaatkan dari fungsi plugin itu. Contohnya extension untuk mencetak sebuah PDF. Nah, kita ambil dari beberapa situs, bahkan kita bisa membeli extension itu sendiri, kita unggah dan kita pakai. Ketika akun kita menjadi premium, maka status kita unlimited, berarti kita bisa mengunggah extension itu sebanyak-banyaknya. Kemudian ada monetization, nah extension. Nah, di sini Kodular sebetulnya bisa monetize ya. Ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita kasih iklan di Google dan sebagainya, kita bisa monetize. Kalau yang premium, di sini kita bisa monetize ya, tentu saja ada extension khusus ya, dimana extensionnya itu kita bisa pasang iklan AdMob-nya. Nah, ini ada monetize komponennya. Kalau di free itu hanya Google Ad Manager komponen with commission ya. Kita komisi yang kita kita buat atau kita dapatkan itu harus berbagi dengan Kodularnya. Tapi kita perlu ingat lagi bahwa ada monetize extension ya, berarti ada monetize komponen. Di sini ada beberapa kebijakan dari Kodular. Tahun sebelum pandemi itu kita bebas membuat extension monetization ini. Tapi setelah update ya sekian tahun terakhir itu agak susah ya. Kemudian ada monetize approval. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah monetize di project Kodular kita, aplikasi Android,
butuh waktu mungkin sekitar 2 atau 3 minggu untuk direview oleh tim kodular, apakah di ACC atau tidak. Kalau yang, premium, tentu saja kita mendapatkan fasilitas yang lebih, VIP istilahnya. Kita bisa melihat di ACC tidaknya itu secara flash, di-tracking lebih cepat. Kemudian, berapa sih biaya yang harus kita bayarkan ketika kita ingin mengubah akun free kita ini menjadi sebuah akun yang premium? Di sini ada 2 pilihan. Kalau kita ingin bulanan, bayarnya adalah $3,5 dolar per bulan. Kalau kita sebagai profesional, mungkin kita lebih nyaman kalau pembayarannya adalah satu kali dalam satu tahun, yaitu sebesar $35 per tahun. Tentu saja ini lebih hemat ya, 2 bulan lebih hemat ketika kita berlangganan secara tahunan. Kemudian selanjutnya ini ada tim. Nah, timnya dari developernya, India tidak ketinggalan ya, India tidak ketinggalan. Kemudian ada community, di sini banyak sekali komunitas yang mengembangkan aplikasi Android dengan menggunakan Kodular ini sebetulnya. Ini adalah Kodular Phoenix 1,5D, ini sudah baru ya, terakhir dulu pernah ada yang versi Eagle, ini lebih ke Phoenix. Nah, kita balik lagi. Baik, ini adalah tampilan pertama. Kita coba menggunakan yang akun free saja. Langkahnya adalah kita klik Create Apps. Nah, kita klik Create Apps, kita tunggu. Nah, ini adalah aplikasi yang project yang sudah saya buat dengan menggunakan akun ini. Sebenarnya saya punya beberapa akun untuk latihan dan untuk project saya sendiri. Ini adalah tampilan pertama. Nah, setelah ini kita ada beberapa kita statusnya adalah free ya. Akun kita free tentu saja dengan keterbatasan fasilitas dari Kodular itu sendiri. Nah, ini ada donasi kalau kita ingin, dan komunitas seperti yang tampilan awal tadi. Nah, ini ada create project dan import project. Nah, kalau kita create project berarti kita akan memulai suatu project baru. Nah, ini kemudian kalau import project, kita bisa mengimpor suatu project dari Kodular itu di mana ekstensinya adalah .aia. Itu adalah project dari Kodular. Ini kita akan sampaikan dan jelaskan di video yang akan datang. Nah, kita coba pertama kali adalah create project. Kita beri nama project pertamaku, project pertama. Di sini ada aturan, kita tidak bisa dan tidak boleh memberikan spasi apabila ada lebih dari satu kata yang kita berikan di nama project itu. Di sini akan saya buat huruf besar di pertama pada kata tersebut. Ada P dan T. Kita klik. Nah, di sini ada app name. Kita bisa memberikan nama dari aplikasi kita. Kemudian ini ada theme, apakah kita yang default, apakah yang light, ataukah yang dark. Nah, kita bisa pilih tergantung dari kenyamanan mata kita. Saya biasanya sih default ya. Kemudian di sini ada namanya adalah minimum SDK. Nah, di sini ketika kita buka itu ada sampai Android 10 atau API 29. Nah, yang paling rendah itu adalah Android 5. Maksudnya apa? Nah, apabila kita menggunakan Android 5, maka aplikasi kita hanya bisa dipakai dan diinstal di HP Android versi yang 5 dan ke bawah. Kalau kita ingin menginstal dan ternyata HP user itu adalah Android 7, maka aplikasi itu tidak bisa diinstal. Karena apa? Karena kita sudah setting di awal bahwa aplikasi kita nanti hanya bisa dipakai oleh Android versi 5 ke bawah. Nah,
kita pilih yang bisnya sih saya pilih yang 10. Nah, berarti kita bisa pakai yang Android 10 ke bawah, 5 itu bisa ya. Package name ini adalah penamaan paket dari aplikasi kita, dan biasanya itu dipakai ketika kita ingin mengupload di Play Store. Ketika kita ingin upload di Play Store, maka penamaan di Play Store itu harus sama dengan penamaan package kita. Oke, kita coba project pertama. Nah, ini ada primary color, kemudian dark, dan ini ada defaultnya. Kita klik finish. Oke, ini ada pertama kali, kita close saja. Nah, ini adalah tampilan dari user interface di Codula. Oke, sekian dulu untuk pembuatan akun, dan saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Salam coding.